Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Ayu, Jateng Bicara edisi hari Jumat sudah hadir bersama kita Bapak Sri Wiharnanto STMT selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak. Siang, ya, sudah hadir. Ya, sudah hadir bersama kita. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan beberapa jam tadi sebelumnya, yaitu tentang program Tuku Lemah oleh Omah. Nah, kira-kira bagaimana sih program ini? Terus ini adalah program apa? Bagaimana masyarakatnya bisa mengikuti? Nah, nanti akan disampaikan oleh Bapak Nanto tentunya. Jadi boleh banget kalau misalkan pengen bertanya di 0813 9965 9922. Jangan lupa dikasih tahu namanya siapa, kemudian dari daerah mana. Setelah ini kita akan ngobrol panjang dengan Pak Nanto ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Tuku Lemah oleh Omah. Ini mungkin ada sebagian yang mungkin Kang Mas dan Mbak Ayu juga sudah tahu atau memang belum tahu. Nah, ini Bapak Nanto akan menjelaskan semuanya. Tapi sebelumnya bisa diceritakan sedikit ini Bapak, Tuku Lemah oleh Omah itu apa sih Bapak? Monggo silahkan. Baik, selamat siang Mbak Dian, Pak, ya. Mbak Dian dan Bapak Ibu sekalian, para pendengar radio Jateng Gayeng. Ini memang sebetulnya ini tugas kita ya, tugas kita di dalam mengimplementasikan sebetulnya visi misi Pak Gub misi ketiga itu, yaitu penanggulangan kemiskinan. Nah, ini di Dinas Perakhiran Jawa Tengah mencoba ini sebetulnya untuk menerapkan apa sih ya yang masyarakat miskin itu butuhkan. Nah, itu kemudian kita create di tahun 2019 suatu program ini. Program yang kita cari baik dari ketentuan aturannya kok malah nggak ada ya, tapi kita bagaimana cara bisa melakukan itu gitu. Pengen kita bantu masyarakat miskin untuk bisa keluar dari kemiskinan itu, khususnya dari rumah. Oleh karena itu kemudian kita ciptakan namanya sebetulnya Jateng Gayeng Bangun Rumah Bareng. Oh, Jateng Gayeng Bangun Rumah Bareng. Zaman dulu itu, ya. Jateng Gayeng Bangun Rumah Bareng. Artinya Jateng itu asik sebetulnya. Kita bisa bergotong royong membangun rumah itu. Jadi kayak Jateng Gayeng Radio ya, Pak. Benar-benar. Ini kayaknya sama alurnya sama. Nah, kemudian di situ gimana caranya sih kita bisa membantu masyarakat itu untuk bisa memiliki rumah? Ya dari sisi kemudian kita temukan ya bisanya kita dengan bansos ini. Nah, tapi bansos pun harus stimulan. Ya, waktu itu kita bansos harus stimulan gitu, karena nggak bisa kita beri bentuk rumah gelondongan gitu kayak di TV-TV itu ya. Nggak ada usahanya nanti ya Bapak ya. Kita langsung kasih, tapi kita kasih saja stimulan bagaimana caranya masyarakat juga ikut sharing swadayanya sehingga mereka memiliki rumah. Dan ini memiliki rumah. Jadi kami tuh bergerak Jateng Gayeng ini bergerak bagaimana cara memiliki rumah. Kalau kita tahu nih selama ini kan untuk menangani backlog itu dengan rusun. Rusun ya. Nah, kalau rusun itu masih satu tahap kan sewa ya. Iya, sewa. Jadi dia betul-betul kita belum selesaikan sebetulnya. Kalau rusun itu berarti ranahnya ranahnya sekarang sih provinsi nggak boleh nanganin gitu. Itu ada di kabupaten kota ya Pak ya. Dananya bisa dari APBN pusat ya. Tapi itu kan kembali lagi itu sewa gitu. Betul. Jadi masyarakat itu masih ada satu langkah step lagi untuk bisa stay ya, jadi aman ya. Betul. Nah, apalagi aturannya 3 tahun kali 2 kali ya harus keluar. Nah, itu yang berat ya kayaknya berat, ya, harus ngapain lagi setelah itu gitu. Nah, oleh karena itu kita ini buat gimana caranya bisa langsung end gitu. Maka ya kita bisa coba create masyarakat miskin bisa bersama-sama, dia bergotong royong dengan kita untuk bisa langsung memiliki rumah gitu. Langsung memiliki rumah ya Pak ya. Dari sejak tahun 2019 kita perencanaan, 2020 kita
mulai action implementasinya. Sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 700 sekian. Oh, banyak ya Pak ya. Ditambah tahun ini ada 1000. Oh iya, benar. Jadi total bisa sampai 1.800 kalau akhir tahun ini. Wes mantap. Ya, luar biasa ya. Tahun besok juga ada lagi 1.000 lagi. Oh, 1.000 lagi. Berarti targetnya satu tahunnya 1.000 seperti itu. Ini karena ternyata sangat bermanfaat. Luar biasa, masyarakat yang tadinya tidak punya harapan memiliki rumah gitu. Mereka bisa mendapatkan rumah. Dan ini kan memang kalau di desil ya, kalau kita bicara desil itu desil paling bawah. Masyarakat ini yang kita berikan bantuan ini memang tidak bisa mengakses kepada perbankan, tidak bisa mengakses perbankan umum, dan makanya tidak bisa mendapatkan akses fasilitasi dari subsidi seperti gitu. Rumah subsidi ya, betul FLPP maupun PP2PT nggak bisa ya Bapak ya. Nah terus berarti cara dibantunya melalui itu salah satu nih, saya cerita dulu ini dari Pak Sekda, Pak Gub maupun waktu kita menghadap beliau lah, kalau yang paling miskin ini terus kalau nggak dibantu oleh kita, oleh siapa? Itu beliau luar biasa. Memang hati mulianya beliau kita ini ya. Itu hanya itu saja. Bagaimana caranya kita? Ya kalau enggak kita tambahin bantuannya gitu. Oleh karena kita coba cari kreasikan gimana caranya bantuannya kita 35 juta. 35 juta panel Ruspin namanya, rumah unggul sistem panel instan yang kita berikan. Itu tahan gempa ya, teknologi Kementerian PUPR dan itu tahan gempa, bisa mereka kita berikan gitu ya dalam bentuk material. Kemudian mereka berswadaya di pondasinya yang seperti ini relatif murah karena pondasinya hanya beton beton plat umpak-umpak gitu ya. Nah itu dan bisa. Jadi ternyata masyarakat miskin itu untuk menyediakan swadaya sedikit bisa mendapatkan rumah. Rumahnya luar biasa, kuat, bagus gitu ya. Sehingga bisa ditempatin. Dan ada 2 metode nih. Satu metodenya adalah mandiri. Mandiri itu kami istilahkan mandiri sebetulnya. Dalam satu desa mendapatkan bantuan 10 yang tercecer ya, tersebar di beberapa dusun gitu. Terus ada lagi yang satu hamparan, namanya komunitas. Kita sebut dengan komunitas. Itu komunitasnya juga sudah ada di Tegal, di Brebes itu ya, di Brebes, di Paguyangan Brebes. Sekarang baru kita create di Dukuturinya, di Ciliburnya baru kita create. Kemudian di Jepara Magelang itu udah beberapa dan luar biasa lagi ada di Cilacap. Ini di Karangsari, Cilacap itu seperti perumahan mewah. Jadi memang ya ini tergantung dari swadayanya ya untuk melengkapi itu. Tapi bantuan kita prinsip di bantuan adalah bagaimana caranya kita salah dibantu, kemudian masyarakat gotong royong yang membantu, yang membangun itu masyarakatnya sendiri. Masyarakat sendiri. Ada swadaya masyarakat itu ya, bergotong royong bangun, begitu sudah jadi tempatin. Tapi ya sederhana sebetulnya. Nah tergantung dari swadaya masyarakatnya untuk bisa melengkapi ini. Teknologinya udah luar biasa karena juga tahan gempa 9,4 skala Richter. Bahkan dipikirkan untuk yang seperti itu ya Bapak ya. Kita sudah ya ini karena long lifetime harusnya ini selamanya sih karena memiliki ya, maka kita coba buat luar biasa kuatnya. Kita ambil teknologi dari Kementerian PUPR, kemudian mereka bisa memiliki. Ya penting itu. Yang penting punya rumah ya Pak. Jadi nggak repot untuk pindah-pindah kemana dan bingung tanpa sewa. Kalau selama ini bila dia sewa 500.000 ya, itu kan kalau memiliki tidak mengeluarkan biaya sebanyak itu. Betul. Nah, kemudian untuk tanahnya sendiri Bapak. Nah, itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan ini. Tanah nih. Tadi konsepnya tuku lemah oleh umat. Betul. Ya, tuku lemah oleh umat. Karena prosesnya adalah programnya kepemilikan, maka mau tidak mau tanah itu harus miliknya si penerima bantuan. Satu, kalau tanah tampak butuhnya sebetulnya minimal itu 60 meter persegi gitu ya, meter persegi. Di desa sih masih lumayan murah. Kalau di kota sudah 1 juta mungkin 1 juta lebih. Nah, kalau
yang mandiri tadi, yang tersebar di satu desa, bisa jadi menggunakan tanah warisan. Oh, tanah warisan. Ya. Oh, boleh ya, Pak? Boleh. Tapi itu ada aturan, maksudnya harus luasnya berapa atau gitu, atau bebas? Ya, kalau yang mandiri itu tanahnya 60 tadi. Oh, oke. Yang tapak ya, yang tapak 60 meter persegi itu bisa kami beri bantuan. Tapi prinsip ini mereka harus memiliki lahan. Lahan itu bisa mendapatkannya dari warisan tadi, kemudian ada sih yang juga hibah, kemudian ada lagi dia harus beli. Harus beli, ya, ada yang beli, misalnya beli sendiri, ada beli yang bareng-bareng beli komunitas yang namanya komunitas tadi. Di beberapa komunitas ini mereka bersama-sama membeli lahan, kemudian didaftarkan set plan-nya, kemudian nanti bisa kita beri. Gitu. Dan itu tanahnya memang untuk yang tapak 60 meter persegi. Tapi kami juga memikirkan ya, ini menjadi langkah kami berikutnya, mengevaluasi dari apa yang ada. Apabila dengan tanah tapak kan 60 meter persegi ini terlalu mahal bagi masyarakat. Kemudian yang belum memiliki rumah, belum memiliki lahan. Oh, belum memiliki tanah ya, Bapak ya. Belum tahan. Maka kita coba kita akseskan bagaimana mereka itu bisa mendapatkan dari lembaga keuangan. Kalau bank umum tidak bisa, kami akseskan, kami bantukan ke BPR. Iya, itu berarti tetap pemerintah membantu ya? Ya, jadi memfasilitasikan, karena kalau mereka sendiri itu sepertinya selalu dicoret ya. Ya mungkin kapasitasnya yang tidak ini ya, Bapak ya. Nah, dengan adanya program ini ada kepastian pemberian bantuan, maka pihak lembaga keuangan BPR tadi bisa untuk diberikan kreditnya lama loh, 10 tahun 15 tahun programnya. 10 dan 15 tahun. Cicilannya ya kurang lebih 500 tadi. Oh ya, terjangkau ya Bapak ya. Tapi kan memiliki rumah. Iya, betul. Nah, kemudian kita tingkatkan lagi nih, evaluasi bagaimana caranya kalau di masyarakat kota juga bisa ikut. Kalau 60 meter persegi tadi kan mahal ya. Kalau kota itu 1 juta ya kita 60 juta. Wah. Bagi masyarakat mungkin terlalu berat. Oleh karena itu kita coba dengan teknologinya kita tingkatkan berdua vertikal. Ini juga dawuhnya Pak Gub nih, tugasnya Pak Gub untuk coba kita vertikal. Maka kita mencoba vertikal, namanya Optimis, rumah panel tingkat milik sejahtera. Apa itu Bapak? Itu sama ya, tapi 2 lantai. Oh, 2 lantai. 2 lantai. Oke. Tanahnya cukup 30 meter persegi separuhnya. Oh, separuhnya, tapi 2 lantai. Oh, iya. Kalau luasan rumahnya tetap sama, 40 meter persegi. Tipe 40 lah. Tipe 40. Jadi luas banget memang. Nah, itu yang kemudian kita coba dorongkan kalau di perkotaan atau di lahan-lahan yang mahal, mereka bisa membeli lahan yang hanya 30 meter persegi, yang relatif lebih murah lagi. Iya, kan. betul. Nah, ini kita jalan seperti di Tuku Turi Brebes, kemudian di Solo, di Kampung Blangkon, itu kita pakai teknologi itu. Yang rumahnya tinggi ke atas ya, betul. Lantai vertikal. Nah, itu yang semakin masyarakat bisa mengakses gitu benar. Untuk bisa memiliki rumah. Dan syukur alhamdulillah nih tanggapan masyarakat juga begitu tetangganya diberi bantuan seperti itu ya. Pasti juga tertarik ya Bapak ya. Tertarik dan mereka mencoba untuk ikut gitu ya. Syaratnya sih kalau ikut kan tadi dia belum pernah memiliki rumah. Oh, belum pernah memiliki rumah. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, betul. Jadi kalau Kang Mas dan Mbak Ayu pengen mengajukan itu, syarat yang pertama tadi disampaikan Pak Ranto adalah belum memiliki rumah. Oke, kemudian Bapak? Kemudian program ini memang kita sarankan bagi masyarakat miskin. Dan makanya kalau kami masih menggunakan standar DTKS. Ya, DTKS dari Kemensos ya. Iya, Kementerian Sosial. Kemensos itu harus masuk di dalam DTKS. Oke, kalau misalkan tidak terdaftar atau belum terdaftar? Nah, itu ada langkah oleh desa ke kabupaten, ke dinas kabupaten untuk didaftarkan. Oh gitu, baik. Untuk Kemensos. Ya. Data ini yang kita pakai sehingga selalu harus mencari kan untuk mengetahui masalah saya, misalnya saya warga miskin pengen tahu saya itu masuk di TKS apa enggak, cek aja. Ada namanya di aplikasi Dinas Sosial cari BDT. Ya, itu dicek ya Pak. Masukkan nomor KTP-nya, KTP-nya, nanti akan keluar ID BDT-nya, berarti dia masuk. Oke. Kalau tidak ada berarti belum, maka harus didaftarkan itu. Itu syarat kedua tadi ya, masuk BDT, dan kemudian
yang mereka harus sanggup, ada kesanggupan untuk berswadaya tadi. Oke, membayar ya Pak. Oh, bukan, ini untuk membangunnya. Free, ya. Jadi ini programnya free, betul-betul, dan program Pak Gubernur ini free gitu. Sampai bawah nggak ada apapun yang juga, hanya saja memang mereka harus menyiapkan swadayanya untuk pondasi. Gitu. Pondasi sekitar 1 juta mungkin. 1 juta ya. Tapi itu pasti banyak yang tidak keberatan kan ya Pak ya? Iya, bisa gotong royong malah murah lagi gitu dengan warga di sana. Nah, ini program-program yang kita create. Nah, dulu waktu COVID nih ada lagi program yang kita tempelkan di sana, yaitu program peningkatan ekonomi masyarakat akibat COVID ya. Sehingga bantuan ini sebesar 35 juta. Kalau yang 2 lantai tadi 50 juta. Ya. Kemudian kita tempelkan namanya program padat karya. Oh, padat karya. Apa itu Bapak? Nah, program padat karya itu adalah begitu si penerima bantuan mendapatkan 35 juta, dia mengajak masyarakat di sekitarnya untuk ikut membangun 3 orang. 3 orang selama 6 hari, ya, masa harinya 100.000. Setelah ini 100.000. Ya, padat karya beneran ini. Jadi masyarakat yang terdampak COVID kemarin dicari 3 orang kali 6 hari, kan 1,8. Jadi kita tambahkan 3,5 juta tambah 1,8 juta. Untuk yang membangun. Itu padat juga karya. Betul. Itu juga dibantu sama pemerintah ya. Iya. Kita bantu kan. Luar biasa, pokoknya pemerintah Jawa Tengah apa sih untuk masyarakatnya. Benar. Nah, kita kan istirahat dulu lah Kang Mas dan Bayu, nanti sebelum kita akan lanjut lagi ya tentang program Tuku Lemah oleh Oma oleh Dinas Disprakim Provinsi Jawa Tengah ya. Pertanyaan boleh banget ditanyakan di 081399659922 ya, namanya siapa, kemudian dari daerah mana. Habis ini kita akan kembali lagi di Jateng Bicara. Jateng Kayang Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja, masih bersama Bapak Sri Wiharnanto selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah, dan kita masih ngobrolin tentang Tuku Lemah oleh Omah nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Tadi kita sudah disampaikan oleh Pak Nanto syarat-syarat kriteria penerimanya sudah, karena apalagi kalau sudah terdaftar di Dinas Sosial sebagai warga yang tidak mampu, kemudian biayanya yaitu 35 juta untuk bantuannya ya Bapak, dan juga 50 juta untuk yang bertingkat seperti itu, dan semuanya free dari pemerintah nih Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, sekarang kita kan bertanya, mungkin ada Kang Mas dan Mbak Yu yang penasaran Bapak. Nah, cara untuk mendaftarnya, maksudnya harus menghubungi kemana dulu untuk bisa mendapatkan subsidi atau bantuan Tuku Lemah oleh Oma ini? Ya, ini memang dasar dulu kita meng-create ini, kita berdasar data sih sebetulnya. Data di PPDT waktu 2015 ada 750.000 dan kepenghunian dan backlog kemudian dan 503.000 kepemilikan. Nah, ini yang kita coba ada data sebesar itu di Jawa Tengah. Tapi waktu kita cari BNB-nya ternyata hanya ketemu nih sampai dengan sekarang di akhir Desember 2022 ada 406.000. 406.000 ya. 329 BNPA. Memang kita perlu BNPA nih, karena harus ada database dulu yang mau kita selesaikan di Jawa Tengah. Memang ini macam-macam, dan oleh karena itu untuk mengakses ini menurut saya ini memang kita harus masuk di data-data tersebut. Oleh karena itu silahkan siapapun ya cek, pokoknya tadi belum pernah memiliki rumah, kemudian masuk BPDT, masuk DTKS gitu ya, dia punya ID PDT, silahkan ke kelurahan maupun ke desa. Kelurahan atau ke desa ya Pak? Nanti akan ke kita. Nanti dari kabupaten, misalnya dari kabupaten, maka mereka akan mengakses ke sana, ke kabupaten, ke kita. Gitu. Berarti dari RT RW dulu atau tidak perlu langsung ke kelurahan gitu ya? Jadi ingin mengajukan program Tuku Lemah oleh Oma. Itu langsung saja nanti data nanti oleh desa, karena kami sudah akrab ini. Itu ada di desa 708 banyak 708 nah 7.890 09 itu semuanya
kita sudah punya akses, sehingga setiap data masuk ke sana, pasti akan ke kita. Gitu. Langsung ya Bapak langsung, ya. Nanti akan kita ikut, tapi kembali lagi ini kita kan hanya 1.000 ya setiap tahun. Jadi memang benar-benar harus dipilih kuotanya. Betul ya, harus ini kesanggupannya dan sebagainya, sehingga bisa kita tangani ya secara berurut. Dan itu ini kami juga karena kan dari 400 ribuan tadi tidak mungkin kita akan selesaikan dengan APBD saja itu. Maka kemudian kita mencoba lagi ini setelah evaluasi yang kita lakukan, ini harus ada pembiayaan ya, micro housing ya, pembiayaan yang harus kita tembus itu untuk difasilitasikan kepada masyarakat. Dan syukur alhamdulillah dapat ya Pak? Sudah ya, kita sudah punya akses ya, kita tarik BPR itu, BPR-nya provinsi betul untuk membantu kita. Kita tarik untuk bisa membiayai pembelian tanahnya dan sudah pecah telur ini kemarin di Pekalongan, kemudian di Semarang ya, udah, kemudian nanti akan kita tingkatkan lagi. Sementara ini pembiayaan lahannya saja. Kita harapkan nanti bisa untuk pembiayaan lahan dan rumahnya. Dan rumahnya. Ya karena tadi bagi yang tidak mungkin miskin, tidak masuk DTKS, dia bisa diberikan fasilitasi untuk kredit membeli rumah. Kredit membeli rumah dengan harga murah ya Pak? Murah, karena kami hitung itu sekitar 100 sudah jadi. Yang pernah kita lakukan soalnya harga 1 sudah jadi. Gitu. Dan tapi jangan khawatir karena itu bahan-bahannya pun juga sudah bahan-bahan pilihan gitu. Bahkan tahan gempa tadi juga ya Pak. Betul. Ya. Dan ini di luar pengembang ya. Tadi bukan pasarnya pengembang. Karena mereka tidak bisa mengakses ke pengembang. Gitu. Jadi yang membangun sendiri karena swadaya tadi ya Pak ya. Gitu, swadaya lagi, membangun sendiri, gotong royong gitu. Tapi ini memang di desil-desil yang tidak bisa mengakses pengembang. Maka kartu fasilitasi pemerintah hadir di situ. Iya, betul. Untuk bisa siapa lagi sih yang nggak bantu mereka kalau bukan pemerintah. Benar-benar karena kalaupun pakai pengembang kan jatuhnya juga akan lebih mahal. Iya, mereka memang ada subsidi yang cukup murah juga. Cuman kan bagi ini kan mereka masyarakat yang pendapatannya tidak pasti sebetulnya. Yang tidak pasti ada yang malah justru nggak punya penghasilan gitu ya. Yang kita bantu. Mereka tetap bisa mengakses rumah. Iya. Nah untuk lokasinya Bapak, jadi kan misalkan ada yang dari Semarang, ada yang dari Pekalongan, Jepara gitu. Misalkan untuk menentukan rumahnya itu, apakah itu ditentukan oleh pemerintah atau mereka bebas? Bebas. Bebas. Jadi gini, masyarakat kalau mau mengakses ini kan harus memiliki rumahnya. Memiliki tanah. Memiliki tanah, lahan tadi. Tuku lemah oleh omah ya, memiliki lahan dimanapun selama masih di Jawa Tengah. Karena kami bisa bantu masih di Jawa Tengah. Maka mereka bisa memiliki dimanapun, bisa sendirian, bisa bergotong royong dalam satu komunitas ya, dalam satu hamparan. Silahkan di mana saja, selama mereka bisa mendapatkan lahan tersebut. Gitu. Dan ini berkembang terus sih. Kita baru nih Banjarnegara, kemudian di Brebes lagi ada itu, kemudian di Semarang. Semarang ini malah contoh kemarin dari Semarang mendapatkan rumahnya di Meranggen Demak. Meranggen Demak. Oke. Kita koordinasikan, moga-moga bisa realisasi juga. Jadi koordinasi antar kabupaten untuk bisa merealisasikan ini. Gitu. Nah, ini semuanya kita bisa akses lah pokoknya. Dimanapun ya Pak ya, dimanapun itu akan tetap mendapatkan bantuan nih Kang Mas dan Bayu, asalkan memang memenuhi kriteria tadi untuk dibantu dari pemerintah seperti itu ya. Dan kriterianya tadi sudah disebutkan oleh Pak Nanto juga, yang jelas sih harus punya tanah dulu ya, harus punya tanah dulu. Nah nanti sisanya akan dibangun secara swadaya dan akan dibantu oleh pemerintah seperti itu ya Pak ya. Oke, nah berarti total nih Pak, untuk tahun ini atau keseluruhan tadi mungkin bisa dijelaskan ya dari tahun ke tahun, dan ini kuotanya apakah masih ada di tahun ini atau bagaimana? Ya. Ini ceritanya nih. Ini saya cerita dulu tuh hasil yang sudah kita lakukan ya. Di tahun 2020 ada 200. Kemudian itu percobaan awal ya Pak ya. Udah 200 ya. 200. Percobaan awal itu 200. Kita coba 200
dengan suka dukanya seperti itulah ya. Karena masih pertama kali betul. Betul. Kemudian di 2021 ada 186, kemudian di 2022 kemarin ada 253. Itu tersebar di seluruh Jawa Tengah ya. Seluruh Jawa Tengah, baik ada yang mandiri maupun yang komunitas tadi. Di tahun ini ada 615. 615. Kemudian sisanya adalah yang menangani sama dengan programnya tapi untuk bencana dan relokasi ada 1025 gitu kalau 1000 ada 1025 unit. 25 unit ya. Tahun ini total keseluruhan. Banyak ya, Pak. Ya, dan ini kan kita programnya dari program APBD ya. Sehingga nama itu sudah kita cari sejak Temin 2. Jadi BNBNB itu kami verbal sejak Temin 2. Itu kebanyakan kalau menentukan apa bantuan itu apakah dari Disprakim sendiri yang banyak menentukan atau ternyata masyarakat juga banyak yang mendaftar? Masyarakat. Kita justru ya memang gini. Kalau yang mandiri full masyarakat 100%. Jadi mereka itu proposal dari desa, proposal bersama-sama, kemudian nanti kita verbal mana-mana yang berhak mendapatkan. Misalnya ada desa yang usul 20, ternyata waktu kita verbal hanya ada 12 misalnya, maka 12 yang akan dibangun, kita bantu masuk di tahun berapa gitu ya. Nah, kalau yang komunitas memang kita ini kita create bersama gitu. Kita create bersama. Jadi kalau ada komunitas, embrio-embrio komunitas, kemudian kami masuk, kami verbal, bagaimana kita fasilitasi mereka bisa mendapatkan rumahnya bersama, mendapatkan lahannya secara bersama-sama. Kalau nggak mau kalau nggak mampu kita akseskan untuk dengan mikro SIM tadi, gitu, sampai mereka siap. Nah kemudian itu kita masukkan di dalam Temin satunya. Kalau bisa, misalnya di tahun 2024. Tahun depan ya Pak? Tahun depan ini kita sudah ada datanya. Data sudah ada karena di tahun kemarin sudah kita create itu. Berarti udah ada berapa kuota nih untuk tahun depan ini Pak? Maksudnya tahun 2024 sebetulnya kita sudah penuh ya. Mungkin tapi kan biasanya nanti ada 1-2 yang mundur itu ya, yang akan kita carikan lagi penggantinya yang antriannya gitu ya. Berarti mungkin kalau hari ini mendengarkan atau mendengarkan kita dan dengan tertarik untuk ikutan, berarti harus menunggu dulu ya. Harus sabar. Nggak apa-apa lah, nggak masalah ya kalau sabar dulu 1 tahun ya Pak ya. Betul. Ya, tapi untuk tahun ini misalnya kita mau di tahun 2025 misalnya masih longgar ya 2025, maka sekarang siapkan lahannya gitu ya, tapi kemudian DTKS-nya kalau mau masukkan dulu gitu, sehingga nanti bisa sudah readiness kriterianya sudah full lah gitu ya, sudah lengkap, tinggal kita masukkan untuk pasti mendapatkan kuota ya. Nah, ada nggak sih Pak kasus yang begini? Misalkan memang benar-benar tidak mampu untuk membeli lemahnya juga, apalagi membangun omahnya gitu. Itu ada nggak yang seperti itu, Bapak? Iya. Kalau sama sekali nggak punya, tapi selalu kita gini. Kita melihat tidak ada satu rang, misalnya ini satu. Biasanya itu kan yang sepuh ya sudah sudah sepuh lah ya, sehingga backup biasanya dari anak-anaknya. Jadi untuk bisa merealisasikan itu mungkin anaknya gotong royong untuk beli lahannya tadi. Kalau dia tidak mampu, kredit. Kreditnya pun dibantu dari pemerintah ya. Pemerintah kredit untuk bisa mengakses kredit. Jangka waktunya juga 10 tahun, 15 tahun. Semakin lama kan semakin kecil usulannya. Tapi untuk bisa memiliki rumah sebagus itu. Jadi ini ya banyak yang mengakses itu. Nah, kalau tidak mampu sama sekali, kalau misalnya sendirian, ya mungkin bukan masuk program yang ini. Berarti gitu memang tidak bisa ya Pak ya. Jadi harus tetap harus punya lemahnya dulu ini kan. Karena itu kepemilikan. Tapi ada lagi nih yang di Cilibur di Brebes itu ada volunteer ya, ada filantropi, bukan volunteer, filantropi yang memberikan lahannya kepada masyarakat subuh ya, beberapa yang sudah sepuh itu mereka dibantu dengan hibah. Hibah ya, Masya Allah ya, benar-benar. Itu luar biasa, orang dermawan banget untuk bisa memiliki lahannya, kemudian kami bantu itu karena lahannya sudah bisa
dihibahkan kepada mereka, walaupun tuh lahannya tuh memang ya namanya juga diberi, tidak boleh dijual gitu ya. Iya betul. Sampai selamanya. Nah itu untuk dimiliki itu ada juga. Ada yang seperti itu ya. Dan biasanya sih kalau bantuan-bantuan seperti ini selalu muncul volunteer yang berniat untuk membantu. Oke. Nah, kalau masyarakat ingin tahu nih Bapak, maksudnya siapa-siapa saja yang sudah dibantu dan contoh, maksudnya rumahnya tuh seperti ini loh, gitu. Ada nggak sih webnya dari Disperakim diposting di situ atau Instagramnya dari Disperakim? Ya, Disperakim di YouTube, bahkan di YouTube juga ada. Di webnya juga kita keluarkan dan bagaimana cara mendapatkannya, ada tutorialnya kemudian ada contoh, kalau contoh banyak di webnya Pak Gub juga banyak karena sudah dikunjungi beliau dimanapun. Oke, nah ini mungkin ada sedikit kekhawatiran mungkin dari masyarakat yang belum terbantu tentunya. Nah, apakah program ini akan berlanjut terus atau seperti apa? Nah, ini boleh disampaikan biar hati tetap tenang seperti itu, Bapak. Bagaimana, Bapak? Ini insya Allah akan terus karena ternyata ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ya, sangat bermanfaat. Bayangkan saja pernah ketemu ada teman-teman ini yang kita menggunakan agen perubahan. Dia 4 bulan itu belum pernah mimpi sekalipun punya rumah. Ya 4 bulan, Mbak. Benar, saya sempat melihat itu kayaknya di YouTube juga ada ya. Iya, betul. 4 bulan begitu mereka betul-betul kita bukan PHP ya. Begitu betul-betul 4 bulan mereka bisa merupakan rumah. Wah, nangis. Iya, betul. Dia cerita kemana-mana itu karena nggak punya bayangan sama sekali memiliki rumah dan dia ternyata betul terwujud mimpinya ini. Benar. Padahal kadang ya karena memang biaya ya, semua itu kan terkendala biaya ya Pak. Kalau biayanya mahal seperti itu untuk memiliki rumah gitu kan. Nah, karena program ini pun juga jadi masyarakat banyak yang terbantu ya. Karena total tadi boleh disampaikan lagi ada berapa Pak kalau dari tahun 2020 sampai total dengan 2023 ada 1.800. 1.800 rumah yang sudah dibangun ya. Tersebar ya di seluruh Jawa Tengah. Luar biasa. Nah, paling banyak di daerah mana nih biasanya, Brebes Pak? Ini Brebes Brebes kedua Demak memang karena memang keaktifan itu termasuk keaktifan dari kabupaten juga. Jadi memang pengurusnya juga aktif di sana ya. Iya, betul. Dan ini program ini program yang satu-satunya di seluruh Indonesia. Iya, betul. Iya. Kemarin kita menjadi tempat untuk horizontal learning dari Bappenas. Jadi menjadi contoh, bisa enggak di provinsi lain untuk mencontoh Jawa Tengah. Iya, betul. Iya, karena banyak sekali manfaatnya tentunya ya daripada kita memberikan ya memang bantuan itu banyak bentuknya gitu. Tapi kalau dibantu dengan punya rumah itu kan sangat bermanfaat seperti itu sehingga masyarakat tidak perlu pindah-pindah atau bingung mau tinggal di mana seperti itu ya Pak ya. Nah, benar. Nah, nanti kalau mau tanya-tanya boleh nih Kang Mas dan Mbak Yu, nanti kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol tentang Tuku Oma Oleh Lemah bersama Bapak Nanto ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Jateng Gayung Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Tuku lemah oleh Oma. Nah, tadi Pak Nanto juga sudah banyak menyinggung beberapa hal nih Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, salah satu yang mungkin ingin saya tanyakan adalah upayanya sekarang ini Bapak. Maksudnya sudah mulai jalan kemana saja untuk mencari siapa-siapa saja yang perlu dibantu seperti itu. Iya. Betul, ini kita baru gencar ya, kita gencar sosialisasi ke Rusunawa, ke bantaran sungai ya, skuter, kemudian kalau di Jawa Tengah yang banyak bantaran sungai di daerah mana aja nih Bapak? Ini yang bencana sih Demak ya. Demak ya, oke. Karena kemudian di Pekalongan, kita juga ada Pekalongan, kemudian Brebes, Pemalang, itu memang di pesisir ini banyak yang, dan kita mencoba untuk menawarkan bukan menggusur mereka sebetulnya, betul. Kita programnya nggak ada program menggusur. Tapi ada nggak sih Pak kendalanya misalkan disuruh pindah susah gitu? Memang namanya juga manusia ya, pengennya kan hidup dengan kondisi yang dia sudah lama di situ. Tapi sebetulnya kan bisa kita berikan alternatif alternatif sehingga mereka kita dorongkan. Awalnya sih biasanya sih ada 1-2 yang mau, dan itu menjadi
jalan kita masuk. Gitu. Begitu 1-2 orang mau, kemudian kita tangani, kita bantu, baru mereka tuh oh ternyata gratis gitu. Dapat rumah bagusnya kayak gitu. Takutnya kan ini bohong ini gitu ya Pak PHP ya. Gitu PHP. Begitu ada di tetangganya bisa mengakses, betul-betul kita realisasikan, mereka baru berbondong-bondong daftar biasanya begitu. Dan itu yang kemarin-kemarin juga seperti itu sih. Dan kita nggak apa-apa. Ini memang kita harus masuknya dari sedikit demi sedikit sehingga mereka sadar bertunggu pada di tempatnya itu nggak sehat gitu, sehingga mereka harus pindah ke tempat yang lain, berupaya untuk pindah di tempat yang sehat. Itu sebetulnya legal, sehat gitu. Nah itu yang kita dorong. Itu ya kita sudah memang kita bisa ngakses ya dari relokasi ya, program relokasi dari rusun. Tadi rusun karena sewa itu mereka harus pindah lah. Ada housing carrier tadinya sewa, kemudian bisa memiliki tadi luasannya kecil menjadi luasan 40 meter persegi kan gitu nih. Nah ini kita dorongkan, kemudian yang di Sukota tadi yang ya, dia tanah legal, tanah milik siapapun ya, orang lain dia menempati, kemudian dia bisa pindah ya. Ini contoh nih yang di Dukuturi itu betul-betul mereka dari bantaran sungai pindah karena bencana airnya ya. Kemudian dia bisa mendapat rumah bagus gitu. Dan itu mungkin ini milih tanahnya mereka yang milih mereka sendiri. Jadi yang bagus adalah mereka itu aku pengen pindah ke sini gitu. Sehingga mereka betul-betul bisa mendapat rumah itu senangnya luar biasa. Betul ya. Kita yang mendengar aja juga ikut senang ya Bapak ya, maksudnya bisa terpengaruh senangnya gitu kan. Nah kita juga yang bantu tuh kalau mereka senang itu kan wah kita tuh rasanya wah luar biasa. Iya, benar-benar. Ya, dan itu pernah komennya Pak Gub ya. Kita tuh bisa menyaksikan kebahagiaan masyarakat miskin dengan cara keputusan dari pemerintah itu Pak Gub wah luar biasa. Juga mengomentari itu bahwa apa yang kita lakukan itu membuat masyarakat ketawa, seneng itu ya. Betul. Dan masyarakat miskin. Iya, dan sisanya adalah mereka sendiri yang tentunya nanti akan menentukan ya Pak ya, menentukan, dan yang sudah dapat pun juga maintenance tetap dari mereka ya. Karena kan pemerintah sudah membantu sedemikian, harus tetap dijaga tentunya kan. Betul. Konsep kita konsep pemberdayaan. Jadi yang belanja itu jadi mereka itu yang mendapatkan bantuan kita kumpulkan menjadi Pokmas. Kemudian Pokmas itu kami beri bantuan, kami beri uangnya, ya. Kami minta tolong untuk membelanjakan. Jadi yang belanja mereka sendiri, bukan kita. Dan dapat duit juga ya Pak ya. Mereka dapat duit, dia jalankan, dia belanja, kemudian dia bangun sendiri, uangnya dibelanjakan oleh kelompok masyarakat untuk anggotanya tadi yang mendapat bantuan. Jadi betul-betul maksimal oleh mereka yang ngelola lah gitu ya. Kita yang ngawasi. Kita nggak ikut campur, maksudnya pemerintah tidak ikut campur ya Pak. Kita hanya membantu, betul-betul bantu 35 juta kasihkan semuanya, 50 kita kasih semua, mereka yang belanja, mereka yang bangun ya sampai dengan jadi bagus, dan itu akan mereka percaya betul percaya dengan kita, bahwa memang kita nggak ngapa-ngapain. Betul. Tapi ada nggak sih Pak yang misalkan ternyata itu menjadi satu lokasi atau satu RT gitu, ada nggak sih? Ya itu bisa jadi di kayak komunitas-komunitas itu akhir jadi satu RT. Satu RT dia mereka. Itu sudah terjadi, maksudnya di daerah mana itu yang? Jepara. Oh, di Jepara ya, ada yang seperti itu Jepara ya. Itu dia di Gedung Sino. Itu ada 49 yang kita bantu ya. Mereka sendiri. Kemudian di Magelang ada 17 ya, tapi menyendiri gitu bisa jadi satu RT. Bisa jadi satu RT ya. Senang ya Pak kalau melihat seperti itu ya. Maksudnya kan masyarakat komunitas jadi punya rumah seperti itu ya. Luar biasa itu. Dari tahun 2020 sampai dengan 2023 ini kan pasti perubahan banyak, maksudnya pembaruan ya tentunya. Kalau yang pertama masih ada yang kurang, diperbaiki lagi di tahun-tahun. Nah, untuk di tahun ini Bapak, mungkin tahun depan ya, apakah akan ada perubahan yang akan dilakukan oleh Disprakim sendiri? Ya, kalau teknik metode di dalam pembelanjaannya mungkin kami pertahankan ya, karena ini pemberdayaan masyarakat. Kemudian kemarin kita sudah mencoba menginovasi dari landed yang 60 meter persegi tadi. Kemudian kita ada lagi yang tanahnya cukup 30 karena dua lantai vertikal gitu ya. Nah, sekarang ini yang kita pengen akseskan adalah
APBD nggak mampu untuk cepat menyelesaikan. Maka kita coba akses pembiayaan microhousing itu bisa membiayai ini, gitu. Sehingga tadi kalau dilihat dari keberlanjutannya, insya Allah kalau ini bisa kita akses, maka otomatis akan terus menerus. Ya, bisa kita akseskan. Di situ nanti mungkin ada subsidi yang kita masukkan, gitu ya, sehingga masyarakat siapapun bisa mengakses, gitu. Dan itu yang kita coba ke depan ini, kita ke sana, pembiayaannya dan ya memasalkan. Gitu. Semuanya akan dibantu ya tentunya Pak ya, dibantu pemerintah dan masyarakat lebih dimudahkan seperti sesegera itu. Mungkin, sesegera mungkin dan kalau bisa sih pembangunannya juga tidak akan lama-lama kalau misalkan ini ya Pak ya. Nah, ini kita menggunakan Rusmin ini ya, ini di teknologinya nih. Teknologinya ini dibangun kemarin 6 jam. 6 jam? Strukturnya ya. Struktur 6 jam plus dengan itu 3 minggu sudah bisa ditempatin. 3 minggu sudah bisa ditempatin. Betul, ya. Oke. Kalau misalkan umum itu paling kita nunggunya ya hampir 1 tahun, 6 bulan paling cepat ya. Iya, betul. Kalau ini cuman ya rata-rata 3 minggu sudah bisa ditempatin. Dan itu jangan khawatir karena tadi sudah disampaikan Pak Nanto juga bangunannya pun juga berkualitas seperti itu ya Pak ya. Biasa, bahkan bisa tetap anti gempa. Betul, nah, itu jangan khawatir Kang Mas dan Mbak Ayu. Nah, begitu banyak sekali kemudahan ya, kemudahan tentunya dan juga manfaat yang didapat dari Tuku Lemah oleh Omah ini untuk masyarakat, dan ini adalah program yang memang sangat baik ya Bapak ya. Betul. Dan memang masyarakat butuhkan tentunya. Betul. Ya, dan mungkin harapan ini dari Pak Nanto sendiri untuk masyarakat Jawa Tengah seperti apa? Iya, gini, masyarakat memang kami harapkan ini kalau bisa sadar ya, bukan sadar sih, ya harus ada pengen kemajuan ya, tadinya perubahan gitu ya, perubahan yang ke arah positif yang tadinya tidak memiliki rumah, ini ada loh program yang bisa diakses untuk bisa memiliki. Kalau usaha ya kita harus usaha sih. Memang ada beberapa kendala, tapi ayo kita pecahkan bersama gitu, masyarakat dan pemerintah, sehingga nanti bisa mewujudkan impian mereka memiliki rumah. Dan harapannya kita memang semuanya memiliki rumah. Ya di kita kan tadi 400 ribuan beneficiaries itu harus memiliki. Entah bagaimanapun caranya dengan program salah satunya mungkin ini ya. Ada program-program lain, ayo gitu. Sehingga di Jawa Tengah ini bisa secara signifikan menurunkan backlognya tadi. Oke, semoga program ini juga kedepannya terus berlanjut dan semakin berkembang tentunya Bapak, sehingga banyak masyarakat yang tertolong juga dengan program ini. Baik, mungkin terakhir yang ingin disampaikan oleh Pak Nanto ini untuk Kang Mas dan Mbak Ayu sebagai closing statement kita pada siang hari ini sebelum Bapak nanti akan sholat Jumat Monggo silahkan. Mas dan Mbak Ayu semuanya ya. Untuk mengakses ininya, saya tekankan aksesnya ini. Aksesnya coba cek masing-masing ini. Masing-masing DTKS-nya. Dengan readiness kriteria yang sudah ready ya, dengan kesiapan swadaya, ayo pasti akan bisa mengakses di program ini. Kami yakinkan itu karena semuanya yang readiness kriterianya sudah masuk bisa langsung kita. Dan satu priority nih, memang kami priority kepada yang komunitas, yang secara kelompok, misalnya dari Rusunawa ada 20 membeli lahan bareng di satu hamparan, itu kami prioritaskan. Karena itu yang bisa secara massal bisa membantu itu. Nah, untuk pembangunannya juga ya Pak ya. Itu pembangunannya juga, sehingga mereka bisa tadinya sewa menjadi milik ya. Ini yang komunitas kami prioritaskan. Yang penting adalah jangan lupa dicek dulu tadi di dinas sosial masing-masing. Jadi tahu apakah memang Anda layak mendapatkan bantuan atau tidak. Kalau belum terdaftar, bisa daftar dulu ya Pak ya. Silakan proses di kabupaten dan kota masing-masing untuk mendapatkan ID PDT-nya. Karena kalau sudah terdaftar, otomatis akan lebih mempermudah untuk mendapatkan bantuan seperti itu. Baik, semoga dengan informasi yang disampaikan Pak Nanto selama hampir 1 jam
jam ini, kurang lebih 1 jam ini, Kang Mas dan Mbak Yu bisa bermanfaat dan semoga bisa mengedukasi Kang Mas dan Mbak Yu tentunya yang ingin mendaftarkan atau ingin bergabung nih Pak di Tuku Lemah oleh Oma ini. Jadi tadi disampaikan juga gampang caranya, bisa langsung ke kelurahan dan disampaikan tadi ingin mengikuti program Tuku Lemah oleh Oma. Yang penting sudah terdaftar di dinas sosial ya, seperti itu ya Bapak ya. Dan semuanya nanti jangan khawatir karena itu semua free Kang Mas dan Mbak Yu dan akan dibantu oleh Disperhakim Provinsi Jawa Tengah. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Nanto sudah hadir di Jateng Bicara dan sudah sangat bermanfaat menyebarkan ilmu, semoga bermanfaat dan menjadi berkah ya Pak ya. Kita akan kembali lagi di Jateng Bicara nanti, semoga Pak Nanto akan datang dengan program-program yang lain ya. Amin. Kalau begitu saya Dian Risti dan juga Bapak Sri Wiharnanto dari Disperhakim Provinsi Jawa Tengah undur diri. Kang Mas dan Mbak Yu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang.